kami muliakan Bapak Pimpinan Pemuda, yang kami hormati Bapak Direktur beserta yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Bapak Pimpinan diberikan oleh Allah kesehatan dan dilapangkan rezeki. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur juga hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Bapak Direktur diberikan oleh Allah kesehatan dan dilapangkan oleh Allah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalamah lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil makrifah wal makrifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Untaian kata yang pertama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 hamparan bumi tanpa gantungan, wa ma bainahuma, dan di antaranya hamba-hambanya bernaung. Ada yang bernaung di bawah palung kekayaan, rumah yang bertingkat-tingkat, mobil yang berkilat, istri yang memikat, tidak cukup 1, bahkan 4. Na'udzubillahi min dzalik. Naungan yang kedua, naungan kemiskinan, yang tidurnya di bawah kolong jembatan, beralaskan koran, berbantalkan tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Untaian kata yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam, Habibana, Nabiyana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau adalah seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, yang mana beliau seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, yang mana beliau seorang proklamator yang tak pernah menaiki ninja warrior, melainkan unta yang berekor. Ipe mau sorosor. Yang mana beliau telah berprinsip tahan dicincang tiada berdarah, tahan direndam tiada basah, tahan dibakar tiada hangus, demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pimpinan Pemadu, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur serta Wakil Direktur 1 dan 2, yang sama-sama kita hormati asatidz dan asatidzah, dan yang saya banggakan saudara-saudari yang berhadir di acara kita ini. Adapun tujuan saya
Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Islam bukan sekedar pergantian waktu dalam kalender Hijriah. Lebih dari itu, momen tahun baru Islam memperingatkan kita peristiwa penting, yakni hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, sebuah perjalanan yang syarat makna, perjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan. Semangat hijrah inilah yang harus kita maknai kembali. Hijrah dari kelainan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berarti, seorang muslim adalah orang yang kaum musliminnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, mari kita jadikan 1 Muharram ini sebagai awal memperbaiki diri, awal meninggalkan keburukan, dan membuat lembaran-lembaran yang lebih baik. Baik hubungan kita dengan Allah, sesama manusia, baik diri sendiri. Dan kita jadikanlah momentum tahun baru Islam ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Unjur ma qala wala tanjur ma qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ilal liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Sayyadatul kiram, Fadil Mudir Ra'isul Ma'had Darul Ulum Sipaho, Sayyadatul kiram, Mudirul Ma'had Darul Ulum Sipaho, Sayyadatul kiram, Mudirul Ma'had wa jami'u asatid wal asatijah wa ahibbai waladi wal banati fillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pimpinan, Bapak Direktur, begitu juga Wakil Direktur, Ibu Kepala Madrasah, dan seluruh asatid wal asatijah, dan yang saya banggakan para pengurus organisasi yang baru, dan begitu juga yang saya cintai, baik yang putri, begitu juga yang putra. Maka pada malam hari ini, di malam yang penuh berkah ini, di awal tahun baru ini, pantaslah kita sama-sama mengucapkan, memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini di malam yang penuh keberkahan ini kita senantiasa dilimpahkan karunia-Nya, keberkahan hidup dengan bertambahnya segala kebaikan. Amin. Selawat senantiasa bersanjungkan salam dengan melafalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak kita memanjatkan salawat sebagai wujud terima kasih kita atas segala perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana kita sampai hari ini, sampai tahun ini kita dapat berdakwah, kita menyampaikan hal-hal yang kebaikan melalui media pendidikan yaitu pondok pesantren. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar pondok pesantren ini dalam limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus, panitia dan seluruh asatid wal asatijah yang sudah mempersiapkan segala kegiatan dari awal ujian sampai pada malam hari ini, sampai besok mungkin pembagian rapor. Kita bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru kita, asatid-asatijah kita, dengan mengorbankan segala ego kepentingan mereka untuk memperbaiki kita. Ini penting. Pandai kita berterima kasih, pandai kita bersyukur kepada guru. Doa-doanya lah yang kita harapkan. Setiap guru pasti, yakin saya 100%, mengharapkan anak didiknya, anak asuhnya menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang unggul di masa yang akan datang. Ucapkanlah terima kasih, rendahkanlah dirimu bahwa gurumu adalah bahagian dari orang tuamu di sini. Kadang banyak kita nggak pernah bersyukur, kita anggap guru itu sebagai musuh. Mari kita berpikir, guru kita ini bukan teman kita, bukan dari bagian famili, tapi mereka rela mengorbankan egonya, merendahkan emosinya, agar anak-anak didiknya menjadi orang yang lebih baik dari dunia mungkin. Itu saya alami. Anak-anakku semua, kita juga berterima kasih kepada Bapak Pimpinan, kepada Direktur, bimbingannya, arahannya kepada kita sebagai pembelajaran di masa depan, di masa yang akan datang. Apa yang terjadi hari ini, di hari-hari yang lalu, ini akan Anda dapatkan di masa yang akan datang. Akan Anda alami di masa tua Anda, di masa dewasa Anda. Dan itulah tujuan pendidikan pondok pesantren. Tujuan yang utama adalah pendidikan kemasyarakat. Tepat pada malam hari ini juga akan ada pelantikan pengurus organisasi yang baru sebagai ujung tombak disiplin di pondok pesantren yang menjalankan sunnah-sunnah, menjadi pengalaman bagi Anda untuk menjadi orang yang baik, pandai mengorganisir, pandai mengarahkan, terlebih menjadi seorang pemimpin. Tadi Bapak Pimpinan, Bapak Direktur, kesan pertama ketika dipanggilkan pengurus ini, teringat saya di masa yang lalu ketika saya jadi pengurus. Entah kebetulan, entah bagaimana, saya tengok bajunya pas seperti saya dulu dilantik menjadi pengurus organisasi. Tepuk tangan dulu. Pandangan pertama saya sudah terpesona. Saya tengok ke kiri, terlalu maju gantengnya. Saya lihat ke kanan, terlalu maju juga cantiknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini nanti menjadi penyemangat. Pada malam hari ini mengingatkan kembali saya dulu menjadi santri. Saya juga pernah menjadi santri. Rapi, elegan, berwibawa. Itulah yang seharusnya kita tunjukkan sebagai anak santri. Kita jangan terbelakang dalam hal penampilan. Penampilan itu perlu untuk meyakinkan orang. Kadang orang terlalu sepele dengan penampilan. Pada malam hari ini bukan saya tidak mau seragam dengan Bapak Direktur dan begitu pimpinan. Coba kamu lihat cara berpakaiannya. Hari ini saya pakai baju batik. Batik, berbaju batik, berpakaian. Pakai baju celana warna hitam dan sedang. Bapak pimpinan menggunakan jas, pakai kain sarung dengan khas NU-nya. Bapak Direktur berpakaian yang lebih elegan lagi, menunjukkan kepada Anda bahwasanya
pondok pesantren, lulusan pesantren itu bisa menempatkan di segala posisi, kita tidak terbelakang. Kita bisa lebih maju, kita bisa lebih yakin. Coba Anda lihat para guru-guru kita, semua berpenampilan yang rapi, tampil menunjukkan kepada Anda, beginilah Anda seharusnya mengikuti bagaimana guru-guru kita berpenampilan di depan anak-anak muridnya. Itu adalah satu cara, bentuk etika dalam hal berpakaian. Saya juga tadi terkesan mendengar apa yang disampaikan penceramah kita di malam hari ini. Mudah-mudahan anak saya bisa seperti itu. Doakan saja bisa bertampil mental. Jangan kita lihat apa yang ada yang dia tampilkan, tapi itu sudah bentuk keberanian. Tepuk tangan untuk sekali lagi. Tidak bisa seorang tampil di hadapan mata yang bermandang. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa. Saya juga awal-awal dulu ketika latihan pidato goyang di mimbar. Alhamdulillah pada malam hari ini juga tetap goyang, karena ada bapak pimpinan juga direktur. Ada juga sedikit nervusnya, gugup ketika berhadapan dengan. Tapi itu semua bisa dilewati kalau kita berlatih di. Tadi saya membaca ucapan Socrates. Dalam sepotongan kalimat itu dia mengatakan, kemilaunya berlian itu ketika dia digosok, diasah, maka dia akan terlihat menyilaukan mata. Begitu juga hidup. Ya Pak ya? Sudah pernah nengok berlian? Nanti minta kepada amang buru berlian yang indah. Intan berlian akan kelihatan kemilau apabila dia digosok. Apa maksudnya? Hidup ini adalah tantangan, cobaan. Semuanya penuh dengan gesekan. Tidak ada yang mulus dalam hidup ini. Dan di pondok ini kita diajarkan tentang itu. Tidak ada semua dicapai dengan kemudahan. Ada? Tidak ada. Semua dilatih. Semua melalui proses. Tidak ada keberhasilan seseorang itu tanpa tantangan. Untuk menjadi indahnya suatu intan yang mahal, dia harus digosok dulu. Begitu juga manusia. Bahkan Al-Quran sudah mengatakan itu di dalam Al-Quran. Seorang yang beriman itu akan tinggi derajatnya, akan tinggi ketakwaannya apabila dia bisa melalui ujian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada anak-anakku semua. Sebagaimana tahun lalu saya meminta doa agar anak saya didoakan tetap istiqomah, bisa berprestasi. Alhamdulillah doanya terkabul. Dia mendapatkan 2 sekaligus piagam penghargaan baik secara umum dan pondoknya. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan begitu juga nanti yang akan kita dapatkan dari panitia ujian bagi anak-anak yang berprestasi. Tapi yang terpenting adalah anak-anakku semua, piagam yang kita terima itu adalah penghargaan, bukan tujuan utama. Itu hanya penghargaan sebagai jerih payah, sebagai ungkapan terima kasih atas usaha upaya Anda setelah mengikuti berbagai macam ujian-ujian yang Anda lewati pada 1 bulan ini. Anak-anakku semua, insya Allah pula sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia, bahwa esok hari mungkin akan diadakan pemberian raport hasil belajar. Tentunya Anda akan menghadapi liburan. Tapi yang pasti belum saya tahu apakah ada liburan tahun ini. Anak-anakku semua, saya mengutip apa tadi yang disampaikan oleh penceramah kita di awal. Sangat bagus melalui hadisnya, bahwa seseorang itu akan selamat melalui lisan dan apa maksudnya dari hadis itu? Banyak kita terjerumus dari ucapan, banyak terjadi perselisihan karena ketersinggungan,
dari ucapan. Saya punya tetangga di sebelah rumah. Tetangga saya, maaf, kita agak menggibah malam ini. Tapi gibahnya baik, insya Allah. Yang saya tak sanggup mendengarkannya. Saya kadang-kadang ironi dalam pikiran saya. Ini anak perempuan, tapi suaranya seperti harimau. Suaranya menggelegar. Biasanya kepeminisme, kewanitaan perempuan itu digambarkan dengan kelembu. Tapi ada tetangga saya itu suaranya terlalu melengking, menggelegar. Entah mungkin karena jiwa Bataknya pun saya tidak tahu. Mudah-mudahan ini bisa berubah di tahun baru yang akan datang. Itu tetangga rumah saya, tetangga sebelah. Ada beberapa kamar yang kadang mengeluarkan suaranya terlalu sampai ke kuping saya. Hati-hati dengan Tapi sebelum pulang wajib dengarin dulu. Yang pertama, kalau mau pulang jangan lupa pulang ke rumah, bukan pulang ke Gunung Tua, Langgapayung atau kemana-mana. Tapi pulang yang pertama adalah pulang ke pangkuan ibunda dan ayah anda. Peluk dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mamula kau ayahku masak kemana? Aisyah lehonya gue gak menerang. Gara-gara lamanya tidak pulang. Dan pada botak-botak orang kena mulak saya dulu kali jual. Aku sungguh kena botak berak. Tapi yang gak botak pulang. Ini gara-garanya mungkin sering pulang. Maka yang pertama, pulanglah ke rumah. Sampai ke rumah dulu, jangan lupa disalam orang tua. Contoh. Ini kadang-kadang nih orang Semangambak lupa salam orang tua. Mana yang botak itu, yang licin itu? Sini dulu. Ya, yang botak yang gak ada pelansuahnya itu ya. Sini. Ini tambah botak kok tambah ganteng gitu. Orang biasanya botak gak ganteng, dia kok botak malah ganteng. Sini. Stop di situ. Mau pulang? Yang bagus, kau udah ganteng kok. Siapa namanya? Nama saya Pairus Pajirpon. Yang jangan bergerak-gerak. Siapa namanya? Nama saya Pairus Pajirpon. Pairus Pajirpon. Dari mana alamatnya? Alamat saya Semangambak. Semangambak. Ini salah satu santriwan yang dirindukan oleh ibunda. Masya Allah. Kalau jumpa orang kaya mudah waktu satu. Botak. Ini pulang sampai ke rumah, besok naik apa kamu? Naik taksi. Oh, naik taksi gua. Sibuk apa? Naik Grab atau taksi? Oh, naik Grab ya. Iya, boleh naik Grab. Nah, pulang jumpa sama orang tua. Silakan di pintu. Kita sudah ujian lisan kemarin, pintu. Coba silakan pulang. Itu satu taksi. Itu ingat pintu itu ya. Ini pengujimu siapa ini? Ustaz siapa pengujimu? Ikutnya kamu ujian? Siapa pengujinya? Ustaz Jelani. Masa gak diajari tiga kamu ujian lisan? Yang pertama ini masa langsung assalamualaikum. Lagi coba.
semangatnya. Kelas berapa? Kelas 2A. Ini kelas berapa? Kelas 1 ajarin dulu abang. Ya, ajarin. Gimana kalau masuk rumah diajari abang? Pertama apa yang kau laksanakan? Ketok pintu. Bagus. Oke, tok tok tok. Tok 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 nih mudo. Mana dengar mama? Mama kan di belakang kerja. Besok kamu jam 11 kan sudah sampai ke sana. Mama lagi di dapur ini, bayangkan. Coba ketok lagi. Yang kuatnya. Oke. Duduk. Sudah ada pertama tadi tok 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 ya. Nah, coba. Ini suaranya pasti menggelegar. Silakan. Tok tok tok. Di dapur jauhnya jauh. Yang kuatlah suaranya. Ulangi. Ya, pakai mic lah supaya dengar. Silakan. Kamu. Bukan kau pegang. Tok. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Isede. Nah, ketika itu. Nakor dong masalah nari mang. Oh, kamu lah kayak mang. Aduh, masuk mang, masuk. Masuklah. Jumpa sama ayah. Dapat juara pika mang? Juara sabola, juara sabola. Masya Allah, syukur mang. Apa yang baru mang dapat mon? Baju mau sama bajunya anak mang? Oh baju. Sorok dong. Tengok nak bakar dong mang. Udah kamu bakar kali pemadu? Enggak. Mudah-mudahan sehat. Tepuk tangan. Nah, ini liburan. Kalau kita pondok modern itu ada namanya Mahuwarrohatu. Bilang dulu sama-sama. Mahuwarrohatu. Ulangi. Arrohatu hiya tabadulil a'mali. Mahiyar rohatu. Arrohatu hiya tabadulil a'mali. Jadi liburan ala pondok modern Pemadu itu adalah pergantian pekerjaan dari masa ujian. Habis ujian kita istirahat pramuka. Ada yang ke pagar gunung, ada yang di lapangan luar biasa. Habis itu kita adakan etiket, kembali lagi pergantian pekerjaan menjadi kerja di rumah masing-masing. Susunan pengurus organisasi pelajar Pondok Pesantren Modern Al-Hasanah Darul Ulum masa bakti 2025-2026. Santri pemadu cahaya dalam gelap, membawa damai walau badai menghantam. Gema azan menggugah jiwa. Kaki di jalan sunyi, hati teguh takkan tersisih. Santri pemadu hidup berirama.
masa. Oh pesan Siapkah anak-anakku memimpin organisasi pelajar pondok pesantren Wadah Al-Hasyimiyah Darul Ulum dengan giat dan bertanggung jawab? oh santri Siapkah anak-anakku ikut mendidik, menegakkan disiplin dan memberi tauladan yang baik terhadap segenap santri dan santriwati pemalu? Siapkah anak-anakku berjanji? jatuh terang. Berjanjilah dengan syukur hati. Ikuti apa yang saya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku bersaksi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, Demi Allah, saya berjanji dengan bersungguh-sungguh dengan bersungguh-sungguh akan melaksanakan kewajibanku akan melaksanakan kewajibanku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dan patuh kepada pimpinan pemadu, taat dan patuh kepada pimpinan pemadu, beserta pembantu-pembantunya, beserta pembantu-pembantunya, dan ikut serta bertanggung jawab dalam menjalankan pendidikan, dan ikut serta bertanggung jawab dalam menjalankan pendidikan, pengajaran, disiplin dan sunnah pondok pemadu, disiplin dan sunnah pondok pemadu, selalu berpegang teguh selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan peraturan yang ditetapkan di pemadu. dan peraturan yang ditetapkan di pemadu. Terima kasih atas janjinya. Hari ini tanggal 26 Juni 2025, anak-anakku resmi saya lantik menjadi pengurus organisasi pelajar pondok pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum masa bakti 2025-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pesantren ini aku temukan jati diri. Santri pemadu cahaya dalam gelap, membawa damai walau badai menghantam. Gema azan menggugah jiwa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pemadu, yang terhormat Bapak Direktur dan Wakil Direktur Pemadu, yang terhormat Ibu Kabas Darul Ulum dan Ibu KMTS Darul Ulum Sipaho, serta Dewan Asatidz wal Asatidzah tenaga pendidik Pemadu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula pemadu yang kita cintai ini. Salawat bertangkaikan salam mari kita aturkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ladzi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan penuh rasa rendah hati izinkan kami mengucapkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Pimpinan yang telah memberikan kepada kami kepercayaan dan amanah untuk mengemban tanggung jawab sebagai organisasi pemadu. Terpilihnya kami dalam posisi ini bukan karena kelebihan atau kemampuan kami, tapi karena kasih sayang dan kepercayaan dari pihak pondok yang begitu besar, yang tentunya amanah itu yang harus kami jaga dan kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami juga berharap di bawah naungan Bapak Pimpinan kami dapat belajar menjadi pemimpin yang tidak hanya tegas dan amanah, tetapi juga berhati lembut dan bersikap adil dan mampu menjadi teladan yang baik bagi seluruh santri. Dan kepada kawan-kawan, mari kita bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi untuk membangun organisasi yang lebih baik dan kuat. Kami berharap bahwa kawan-kawan semua dapat terus memberikan dukungan dan kerjasama yang baik. Seperti pepatah mengatakan, al-ittihadu asasun najah, yang artinya bersatu adalah pangkal kesuksesan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur dan Wakil Direktur, Ibu Kepala Madrasah Aliyah, bagian pengasuhan, bagian pengajaran, seluruh ustaz-ustazah yang berhadir dalam kesempatan malam ini. Yang saya banggakan anak-anakku santri-santriwati Pondok Pemadu, terkhusus bagi mereka yang pada malam hari ini telah diamanahkan untuk menjadi pembantu pimpinan Pondok Pemadu, untuk menjadi pembantu direktur, pembantu guru-guru, ustaz dan ustazah, dalam rangka membangun disiplin, dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pemadu. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun malam ini cukup padat kegiatan kita, mulai dari penyampaian etiket sehubungan dengan besok kita akan memasuki liburan akhir tahun. Ditambah lagi kita kedatangan penceramah dari Jakarta dalam rangka menyampaikan ceramah singkat tentang tahun baru Islam 1447 Hijriah. Saya cukup
terpesona dengan cara penyampaian ceramah tadi. Tepuk tangan untuk beliau. Saya yakin beliau ini marga Siregar. Betul? Hah? Harap. Kalau orang berarti familinya Ibu Kamas. Kemudian disambung dengan proses pelantikan bagi pengurus OPP Madu 2025-2026. Tentu kegiatan yang padat ini sengaja kita selesaikan malam hari ini agar besok bisa lebih luas waktunya dalam rangka penyampaian atau pemberian raport, kemudian juga perpulangan. Anak-anak semua juga saya ajak, mari kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan selawat yang kita lantunkan kepadanya menjadi modal untuk kita kelak bersama beliau di Jannatul Na'im. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, santri-santriwati, khususnya ditahan ini Ustaz. Ya? Tahan. Ya, apa kemarin terjatuh situ kan? Mana Ustaz Alban? Nggak lagi sini kan? Lagi. Malam ini amanah itu diletakkan di pundakmu. Keputusan itu sudah dibaca bahwa kamu yang berhak menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara dan bagian-bagian yang lainnya yang sudah dibacakan tadi. Tentu dengan disaksikan oleh seluruh santri-santriwati dan disaksikan oleh seluruh ustaz-ustaz yang ada di pondok ini. Malam ini kami sudah mendengarkan janjimu. Malam ini kami sudah mendengarkan ikrarmu. Dan itu kami simpan. Kami simpan dalam hati. Sekaligus suatu saat akan kami tagih janji itu. OPP Madu 2024-2025 boleh kita katakan gagal. Gagal karena dia sampai ke batas akhir. Di tengah jalan OPP Madu yang putra membubarkan diri. Tentu harapan kita yang dilantik malam ini tidak sama dengan 2024-2025. Betul? Betul? Yang di belakang Anda menjadi saksi. Anda akan ikut mengkritisi, menilai sampai di mana mampu bertahan OPP Madu Putra ini. Kalau yang putri, saya sudah yakin insya Allah akan berakhir sampai batas akhir. Amin. Yang putra ini berapa jiwa? Berapa orang? 8 orang. Ada 1 orang membidangi 2 atau 3 bagian. Tapi itu pun saya yakin dengan tekad yang bulat, dengan semangat yang membara, ya, ikrar yang dibacakan tadi, yang dikeluarkan dari dalam hati yang paling dalam, maka kami yakin Anda mampu sampai batas akhir. Anak-anak semua, menjadi pengurus OPP Madu adalah bagian dari ibadah, adalah bagian dari perjuangan, adalah bagian dari pendidikan. Menjadi ibadah karena
kamu akan selain melaksanakan untuk diri sendiri, akan mengajak orang lain. Hadis Rasulullah SAW yang barangkali sering didengarkan dan dibacakan. Siapa yang menunjukkan orang ke jalan yang benar, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka ibadah, perjuangan menjadi pejuang, bukan mudah menegakkan disiplin itu. Bukan mudah menegakkan kebenaran itu. Dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keseriusan. Oleh karenanya, anak-anakku semua yang baru lantik, perjuangan tanpa tantangan dan rintangan bukan perjuangan namanya. Tapi perjuangan bagaimana mampu menghadapi seluruh cobaan dan godaan. Perjuangan bagaimana anak mampu tetap istiqomah dalam prinsip menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik di tengah-tengah adik-adiknya. Tahun ini OPP Manado agak lain dengan tahun-tahun sebelumnya dari personil-personilnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Mas tadi, bahwa pengurus pagi ini ada 3 kembaran katanya. Betul? Kembaran yang pertama siapa namanya tadi? Afwan Afwin. Yang mana orang itu? Coba berdiri. 1 Afwan, 1 Afwin. 1 ke Awan, 1 lagi dulu. Yang kedua kembaran Ramlan Ramlin. Yang mana orangnya? Coba berdiri. Udah hilang 1. Yang mana? Mana? Oh iya. Jadi kalau kata Kepala Mas, dua-duanya ini katanya malaikat maut. Seram-seram katanya. Maka cocok jadi bagian keamanan. Asalkan jangan yang jadi dia diamankan. Jangan bagian keamanan malah dia yang mau diamankan. 1 keamanan, 1 dapur. Kalau nggak salah dua-duanya pemain silat. Ya, betul. Kalau begitu jangan main silat di dapur. Ya, dulu. Yang ketiga di Putri. Yang mana orangnya? Diana Diani. Salpiana. Yang mana Salpiana? Coba di dua-duanya. Salpiana. Tepuk tangan. Bagaimana Salpiana? Bahasa. Salpiani. Pengajaran. Ya. Dulu. Kalau 3 kembaran ini bergerak, hancur rata semua. Ibaratnya ini kalau yang Afwan itu Iran. Ya kan? Yang Ramlin itulah Donald Trump.
Amerika. Yang Salviani inilah Israel. Jangan main-main ya Israel. Negeri kecil, negara kecil mampu menantang banyak negara. Itu yang kita lihat. Pemberani. Tapi Iran pun tidak mau kalah, kan begitu? Maka saya yakin Madu 2024, 2025, 2026 ini bisa menjadi pengurus sampai batas akhir. Ingat, statuskan, kalau yang putra ini mampu sampai batas akhir, saya akan kasih hadiah istimewa nanti. Sudah 2 tahun OPP Madu Putra bubar di tengah jalan. Bukan hanya OPP Madu yang saya salahkan, mungkin pemimpinnya pun kurang perhatian. Anak-anakku semua, kenapa kita harus membuat OPP Madu di pondok ini, kemudian membuat pelantikannya? Tidak lain, kita ingin anak-anak Pemadu ini calon-calon pemimpin masa depan. Anak-anak Pemadu ini menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Mampu berdiri di depan, mampu menjadi pengayom, mampu menjadi pengasuh kalau nanti pada masanya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di gelanggang perpolitikan. Belajarlah menjadi seorang pemimpin, karena menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang berhasil, yang sukses, tidak datang dengan sendirinya, tapi belajar. Orang yang belajar itulah yang akan sukses menjadi pemimpin besar. Untuk itu, kepada ketua, seperti yang kita dengarkan tadi, tahun ini luar biasa, dua-duanya marga Daulay. Ketua OPP Madu yang putra Daulay, yang putri juga Daulay, betul? Ada kesengajaan? Oh, tidak ada? Berarti Daulay is the best. Tepuk tangan Daulay. Selanjutnya saya ingin pesan, OPP Madu ini jangan salah menggunakan. OPP Madu ini punya rel yang harus diikuti, punya aturan yang harus ditaati bersama. OPP Madu bukan ajang untuk happy-happy. OPP Madu bukan ajang untuk saling bertemu antara OPP Madu putra dan putri. Tapi OPP Madu ini adalah amanah yang harus dilaksanakan. Jangan permalukan dirimu sendiri. Sekali lagi, jangan permalukan dirimu sendiri. Berapa banyak yang sudah korban? Ketua OPP Madu harus diganti di tengah jalan, harus diputus di tengah jalan karena ulahnya, karena perbuatannya yang menyalahi. Jadi saya ingatkan, ya, dua Daulay ini jangan sempat diberhentikan tengah jalan karena ulahmu yang salah.
menjadi pemimpin sekaligus menjadi contoh, menjadi pemimpin sekaligus menjadi pendorong. Ketika Anda berada di depan, Anda mengajak. Ketika Anda berada di belakang, Anda mendorong. Ketika berada di tengah-tengah, Anda menghalau. Itulah sifat seorang pemimpin. Saya yakin jika nanti anak-anakku yang menjadi pengurus Pemadu ini benar-benar belajar dari Pemadu ini, yakinlah itu menjadi pengalaman yang indah, pengalaman yang baik, kelak bisa diamalkan di tempat lain. Hari ini kita bisa cerita begitu banyak, sudah banyak alumni Pondok Pemadu yang menjadi pemimpin di luar. Sudah banyak alumni Pondok Pemadu yang bisa menjadi orang nomor 1, baik itu di desa menjadi kepala desa, baik itu di fakultas menjadi ketua senat, di tempat-tempat lain juga. Dari Pemadu kita ingin lahir pemimpin-pemimpin besar. Amin. Dari Pemadu muncul pemimpin-pemimpin yang sukses. Dari Pemadu hadir untuk Indonesia. Pemadu untuk Indonesia. Ini saja yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala upaya yang keras dari panitia sehingga terlaksana kegiatan kita pada hari ini. Tadi malam kita melaksanakan penutupan pramuka di puncak Gunung Pagar Gunung atau di puncak Lembah Bortu. Itu namanya wilayah Lembah Bortu. Kita sudah menyalakan api unggun sebagai simbol semangat membara, sebagai simbol bahwa Pemadu layaknya api yang bisa memberikan cahaya untuk sekelilingnya. Maka pesan direktur tadi yang perlu saya tekankan kembali, hari ini jumlah pendaftar di Pondok Pemadu baru 251. Tentang 251, 165 sanawiyah dan 63 aliyah. Tentu ini masih kurang. Yang tamat tahun ini 230-an. Belum lagi tambah yang berhenti di tengah jalan. Maka ada 300 orang yang tamat dari Pemadu tahun ini. Ada yang tamat di tengah jalan, ada yang tamat akhir tahun. Kalau yang keluar 300 dan datang 251, berarti Pemadu termasuk yang merugi. Oleh karenanya, saya mau tidak hanya sekedar selfie untuk bersama orang yang tamat saudara-saudaranya, tapi yang sisa ini sekarang ini menurut Pemadu 303 orang. 303. Kalau ditambah nanti 251 berarti 554. Tentu dengan jumlah lokal yang kita siapkan belum cukup orangnya. Maka mari berjuang. Masa libur yang kurang lebih 2 minggu
Kalau satu orang saja dapat satu, maka saya yakin murid baru kita tahun ini mencapai 400 atau 500. Persoalannya, anak-anakku semua, mau nggak ikut membantu pemadu? Mau nggak? Suaranya kecil. Mau nggak? Selama libur ini jangan dulu berhenti kampanye sebelum dapat satu orang. Ya, jangan dulu berhenti kampanye sebelum dapat satu orang. Maka libur ini kunjungi kawan-kawanmu, dekati kawan-kawanmu, mau yang senangnya mau yang alia terserah. Pokoknya satu orang, satu calon santri. Langsung nanti kalau sudah dapat fotokopi, bisa jalur online kan? Daftar lewat online. Besok dipraktekkan di stadion. Dan cara mendaftar online supaya mereka bisa mengajak kawannya mendaftar online. Lalu laporkan. Nanti di awal tahun kita masuk, kita akan berikan hadiah kepada mereka yang mampu berjuang mendapatkan satu calon santri. Paling tidak, kalau dia mendapat satu orang santri, kita akan berikan hadiah 1 ekor ikan nila yang besar. Tahu ikan nila? Tuh, Kamas asal dapat ikan nila, status naik ke status. Angkanya ikan nilanya, beratnya 1 kilo lebih. Itu sekarang sedang disimpan-simpan, akan diberikan kepada orang yang mampu mendapatkan calon santri. Yang kedua, sebelum saya akhiri, anak-anakku semua, tahun depan akan ada program terbaru kita untuk meningkatkan kualitas pemaduman. Ya, pemaduman itu milik kita bersama, kita bangun bersama. Pemaduman itu bukan milik Umi, bukan milik pimpinan, milik kita semua. Kita tingkatkan pendapatannya. Hasil pemaduman bisa membantu membangun pondok pemadu. Pemaduman sekarang punya program BS Agen. Ya, sama dengan Briling. Apa namanya, ATM mini ya, ATM mini. Jadi di pemaduman sudah ada ATM mini. Mau tarik tunai bisa, mau transfer bisa, mau belanja pakai itu juga bisa. Kita bangun kerjasama dengan BSI Gunung Tua. Maka tahun depan yang kelas 12, kelas 11, kelas 10 dan kelas 9. 9, 10, 11, 12. Kita akan membuka rekening sekaligus mendapatkan ATM masing-masing di BSI nanti. Ya, punya ATM BSI. Kita mau ke era digitalisasi, tadi kata Ustaz Jambul. Belanja dengan digital. Jadi datang ke pemaduman,
belanjanya cukup bawa ATM, tidak perlu bawa uang cash. Seperti belanja di mall, seperti belanja di Plaza. Datang nanti tahun ajaran baru, kita akan panggil petugas BSI untuk datang ke Bumadu untuk mencetak rekening dan ATM anak-anakku yang kelas 12, 11, 10 dan 9. Supaya nanti terbiasa menjaga kartu ATM atau kartu kredit. Terbiasa tidak pegang uang, cukup pegang kartu. Kalau yang kelas 7, kelas 8 nantinya kita tunda dulu. Cukup dulu yang kakak-kakaknya, ya, yang abang-abangnya. Yang kelas 3 namanya 1, 2 dan 3 alia. Itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustaqim juara 2 dengan nilai 1729 dengan nilai rata-rata 82 atas nama Alfi Syahrin Siregar. Sebagai juara 3 atas nama Imam 15 dengan nilai rata-rata 67 atas nama Lutfi Azam Dasopa. Sebagai juara 3 dengan jumlah nilai 995 dengan nilai rata-rata 59 atas nama Fauzan Sampurna Rahman Hasibur. Kelas 7C sebagai ranking 1 dengan jumlah nilai 1527 dengan nilai rata-rata 73 atas nama Sohaya Latukang Sina Hasibur. Sebagai juara 2 dengan jumlah nilai 1487 dengan nilai rata-rata 71 atas nama Fitriah Rosalina Harahap. Sebagai juara 3 dengan jumlah nilai 1485 dengan nilai rata-rata 71 atas nama Fatimah Insani Pohan. Kelas 7B sebagai ranking 1 dengan jumlah nilai 1199 dengan nilai rata-rata 67 atas nama Salsa Fitri Harahap. Sebagai ranking 2 dengan jumlah nilai 1197 dengan nilai rata-rata 66 atas nama Maisha Juita. Atas nama Zakia Kalita Safi Harahap. Sebagai ranking 3 dengan jumlah nilai 1164 dengan nilai rata-rata 61 atas nama Vika Fitriani dari Munte. Kelas 8A sebagai ranking 1 dengan jumlah nilai 1361 dengan nilai rata-rata 76 atas nama Farhan Tanjung. Sebagai ranking 2 dengan jumlah nilai 1284 dengan nilai rata-rata 71 atas nama Imam Mujahid Siregar. Sebagai ranking 3 dengan jumlah nilai 1205 dengan nilai rata-rata 67 atas nama Raihan Ramadan Siregar. Kelas 8C sebagai ranking 1 dengan jumlah nilai 1596 dengan nilai rata-rata 89 atas
Sebagai ranking 1 dengan jumlah nilai 1550 dengan nilai rata-rata 86 atas nama Enida Zulpan Hasibuan. Sebagai ranking 2 dengan jumlah nilai 1547 dengan nilai rata-rata 86 atas nama Irman Ramadan Sreda. Ulum Sipaho tahun pelajaran 2024-2025 pada asesmen sumatif semester genap tahun 2025 jatuh kepada Ananda Mana Wasalla dengan jumlah nilai 1596 dengan nilai rata-rata 89. Ulum Sipaho sebagai juara umum jatuh kepada Ananda Diska Ayudya Rizky Harahap dengan jumlah nilai 1786 dengan